Anies Baswedan buat Jakarta semakin nyaman, tapi kami mau lebih. Jadikan kau Presiden RI, Presiden bersih korupsi dan tak takut oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Canas. Ya sobat semuanya, sudah berapa hari ya saya tidak live ini ya. Lumayan juga ya. Kadang-kadang motivasi up and down, tetapi terus semangat ya. Dan sobat semuanya, ada hal yang menarik ya dari kemarin-kemarin. Saya mendapatkan data ini, yaitu soal terbelahnya kabinet menjadi 4. Ada yang pro paslon A, paslon B, paslon C, dan yang masih terlihat netral atau netral. Entah siapa yang membuat ini ya, ini viral dari WA ke WA, tetapi penting juga dibahas dan dianalisis, termasuk kita menguji kesahihan informasinya. Ini ya, coba kita lihat. Coba kita lihat daftar Menteri Jokowi dan keberpihakan dalam Pilpres 2024, data Oktober 2023. Oke, saya pun mendapatkan forward juga. Ini yang pro Ganjar berarti Ganjar Mahfud ya, Gamfud atau Ganfud atau Gama ya, yaitu Pramono Anung Wibowo Sekretaris Kabinet, wajar karena dari PDIP ya. Kemudian Muhammad Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, wajar karena dijadikan Wakil Presiden Ganjar. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. This is the questions. Why Tito? Tapi wajar saja karena dia pembantu Presiden Jokowi, dan jangan lupa Jokowi yang menjadikan dia sebagai Kapolri dan Jokowi pula yang menjadikan dia sebagai Menteri Dalam Negeri ketika bahkan belum pensiun sebagai Kapolri. Oke. Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Luar Negeri, saya kira wajar. Dia Muhammad Tito Karnavian ya, itu justru this is the question. Kenapa dia pro Ganjar dan tidak pro Prabowo ya? Artinya tidak melipir ke Jokowi. This is the question. Padahal Jokowi yang menjadikannya sebagai Kapolri dan menjadikannya Menteri Dalam Negeri. Tapi kita tidak tahu bagaimana hubungan terakhir Tito dengan Jokowi tentunya. Dan jangan lupa Tito Karnavian pasti pegang pengaruh yang besar sebagai Menteri Dalam Negeri, karena banyak pejabat-pejabat yang menjadi penjabat ya di bawah pemerintahannya, di bawah kekuasaan administratifnya. Kemudian Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priyansari Marsudi, sebenarnya kan mereka ini kan tidak akan splitting kalau Ganjar dan Jokowi bersatu. Tapi masalahnya adalah
Jokowi ke Prabowo dengan menaruh Gibran di sana dan Ganjar sendirian. Kenapa Ganjar lebih dekat ke Ganjar? Ya mungkin dia preferensinya dia melihat antara Ganjar dan Prabowo-nya. Dan kita tahu bahwa Retno berasal dari UGM dan mungkin jauh lebih dekat ke Ganjar Pranowo. Yasona Halauli wajar karena dia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena dia berasal dari PDIP ya. Kemudian nah ini Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan. This is the question why. This is the question why. Dia lebih pro kepada Ganjar Pranowo bukan kepada Prabowo Subianto. Padahal kita tahu bahwa Prabowo adalah kolega kabinet, dan tidak itu saja, Prabowo juga di-endorse oleh Jokowi yang notabene adalah presiden. I don't know exactly why orang naruhnya ke sini. Kemudian Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, disebut juga pro Ganjar. Nggak ngerti kita, mungkin karena dia lebih suka dengan ide-ide pluralisme dan lain sebagainya, mungkin lebih dekat secara ideologis dengan Ganjar dan PDIP. Kemudian Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. I don't know exactly why. Karena konon Budi Gunadi Sadikin adalah menteri yang dekat dan di-endorse oleh Luhut Binsar Panjaitan. Baik ketika menjadi Dirut Main ID, kemudian Wakil Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan. Jadi orang ITB yang jadi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Padahal Luhut Binsar Panjaitan adalah endorser sejati Jokowi dan harusnya dia berpihak kepada Prabowo Subianto. But kenapa tidak? We don't know exactly. Kemudian Tri Risma hari ini wajar Menteri Sosial karena dia berasal dari berasal dari PDIP. Kemudian Agus Gumiwang Kartasasmitra Menteri Perindustrian. Nah, this is the question. Karena Agus Gumiwang kan berasal dari Golkar. Golkar pendukung Prabowo, tetapi kenapa kemudian cenderung ke Ganjar Pranowo. Kemudian Arifin Tasrif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya tidak tahu banyak siapa beliau ya. Dan kemudian arah politiknya kemana. Jarang juga tampil sepertinya. Padahal pastinya powerful ya. Ini Insinyur Arifin Tasrif adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang menjabat sejak 23 Oktober 2019. Sebelumnya dia adalah Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Oke, kemudian usia 70 tahun. Ratna Mirah Tasrif, Menteri Energi dan dari ITB juga, lahir tahun 53, cukup senior. I don't know exactly, mungkin dia profesional ya, tapi profesional kok berpihak ya. Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini orang yang setia, sangat setia kepada Jokowi, Menteri andalan Jokowi, selain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tetapi terakhir Muhammad Basuki Hadi Mulyono sudah menjadi kader PDIP, sudah memegang KTA PDIP. Oke. Budi Karya Sumadi saya kira juga orang sangat loyal kepada Jokowi, tetapi dia sangat dekat dengan Ganjar. Kalau tidak salah sama-sama di organisasi keluarga alumni Gajah Mada. Kemudian Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang, menarik juga. Padahal ini adalah orang yang pro Jokowi sesungguhnya. Dia menjadi Panglima TNI, begitu pensiun langsung jadi menteri, luar biasa kan, berarti kepercayaan Jokowi terhadap dia. Tapi why mendukung Ganjar Pranowo? Ini menunjukkan seperti ada splitting karakter di Jokowi. Di satu sisi dia nitip anaknya ke Prabowo, tapi orang-orangnya sendiri melipir ke Ganjar Pranowo, dia biarkan saja. Kemudian dan Soeharto Monoarfa yang lucunya karena P3 sesungguhnya kan melipir ke wajar Soeharto Monoarfa karena dia sudah gabung dengan dengan gabung P3. Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, wajar
karena dia adalah anggota dari PDIP, ya, kader PDIP. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, wajar juga karena Teten pernah menjadi calon gubernur Jawa Barat, diusulkan oleh PDIP. Kemudian Sandiaga Salahuddin Uno, wajar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena dia berasal dari P3 yang sudah mendukung Ganjar Mahfud. Igusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wajar pula ya karena dia kader PDIP. ST Burhanuddin, wajar ya karena ST Burhanuddin walaupun ya dalam perbincangan dia mengatakan netral, tetapi mungkin orang menganggapnya karena dia adalah adik dari aktivis senior PDIP. Jadi orang menganggap bahwa dia pasti pro Ganjar juga. Anggit Nugroho ini orang kepercayaan Jokowi ya, tetapi juga tentu orang dekat. Sekali lagi ya, sebenarnya tidak akan ada split keraguan seandainya Ganjar di endorse oleh Jokowi karena Ganjar adalah istilahnya putra mahkota Jokowi sesungguhnya. Tetapi tiba-tiba Jokowi main dua kaki ya. Oke, coba kita lihat yang pro Prabowo. Erlangga Hartarto, wajar karena dia ketua umum Partai Golkar yang mengendorse mengajukan Prabowo Prabowo Gibran. Luhut Binsar Panjaitan ya yang dianggap sebagai mak comblangnya ya, jembatan bridging antara Jokowi dan Prabowo. Kemudian Pratikno, nah ini orang yang di belakang layar yang kesana kemari ya sebagai penghubung ya, dia pula yang menghubungi orang-orang yang mau diangkat mau diapakan oleh Jokowi intinya ya. Kemudian Prabowo Subianto tentu ya masa dia mendukung orang lain tidak dirinya sendiri. Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama. Kita tidak tahu orientasi politiknya kemana, tetapi orientasi politiknya kelihatannya pada penguasa ya dan pada Jokowi. Dan kemudian ketika Jokowi mengendorse Ganjar mengendorse Prabowo ya Prabowo yang dipilih. Zulkifli Hasan wajar karena PAN mendukung pasangan Prabowo Gibran. Budi Aris Setiadi ini adalah pro Jokowi ya, ketum relawan ya. Menteri Komunikasi dan Informatika tapi juga ketum relawan, wajar kalau pro kepada Prabowo. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, ini orang Gerindra, kader Gerindra, wajar. Bahlil Lahadalia wajar pula kalau pro karena dia wakil ketua tim pemenangan nasional ya. Kemudian Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, wajar karena dia menteri dari Golkar. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, wajar, baru saja diangkat Jokowi sebagai Menteri Pertanian lagi. Muldoko, Kepala KSP, saya kira wajar ya. Listio Sigit Prabowo, orang kepercayaannya kepercayaan Jokowi ya. Kemudian yang pro Anies, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, wajar karena dia dari PKB. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wajar karena dia dari Nasdem. Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, wajar karena dia dari PKB. 3 saja yang mendukung Anies ya. Kemudian yang netral, dianggap netral, so-called Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Erick Thohir ya, setelah tidak dapat slot kemana-mana ya, berusaha jadi slot di Prabowo tapi nggak dapat. Slot di Ganjar nggak dapat juga. Kemudian Yudo Margono, Panglima TNI ya, mungkin dia tidak punya kepentingan karena sudah mau pensiun dan mau digantikan oleh Agus Subianto, dan Agus Subianto orang dekat Jokowi juga. Jadi saudara sekalian, itu peta kabinetnya ternyata lebih banyak yang pro Ganjar Pranowo, luar biasa ya, pro Ganjar Pranowo jauh lebih banyak. Itu saja sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita bahwa tidak seharusnya Presiden Jokowi membiarkan kabinet terbelah 4 seperti ini. Harusnya dia minta komitmen. Karena itulah dalam sistem pemerintahan presidensil harusnya basis
penunjukan itu adalah individual basis, bukan political party basis. Itu saja sobat era sekalian. Ada tamu, saya sedang menunggu tamu dan mudah-mudahan ini memberikan insight bagi kita. Nanti akan kita cek lagi ya, apakah benar orientasi ini atau tidak. Tentu kalau ditanyakan kepada mereka yang abu-abu ya, tentu mereka mengatakan mereka netral. Tetapi ini kan pembacaan orang-orang yang kira-kira melihat kecenderungan-kecenderungan yang mungkin ada di para menteri ini. Kita tidak mungkin mengatakan mereka 100% netral karena pasti ada preferensi. Nah, seperti Erick Thohir misalnya. Saya kira Erick Thohir sekarang akan menentukan sikap menjelang kampanye, dia akan berlabuh kemana dengan sumber daya yang ada. Nanti akan kita lihat. Ya, karena tentu dia kecewa karena dia tidak masuk di perahu manapun. Tapi akan kita lihat dia akan berlabuh kemana sebagai bagian dari tim sukses pasangan, satu dari 3 pasangan calon tersebut. Padahal yang kita inginkan adalah mereka-mereka boleh punya preferensi tetapi tidak bisa menggunakan kekuasaan atau resources yang ada padanya. Jadi silakan mereka punya preferensi pribadi tetapi kekuasaan dan fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk memenangkan satu pasangan calon. Tidak seperti yang dilakukan oleh wakil menteri desa ya, yang tiba-tiba bicara hal seperti bagaimana memenangkan Gibran dan lain sebagainya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.